Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya ilal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada para pimpinan. Saya ucapkan atas kesediaan waktunya mengikuti dan menjadi penyambut dan pembuka pada kegiatan webinar peningkatan kapasitas SDM dengan tema mengembangkan potensi penulis, mengemas fakta dalam penulisan populer yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Admisi Jakarta Barat. Terima kasih juga saya ucapkan juga kepada para narasumber. Ada Bung Firdika Rizky Utama. Assalamualaikum, Bung. Ada juga Kak Hilma Anis. Assalamualaikum, Kak. Juga terima kasih juga pada teman-teman staff. Baik, sebelum acara dimulai, mari kita membuka kegiatan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya ingin mengucapkan secara kelembagaan atas kegiatan terselenggaranya kegiatan ini kepada pimpinan Bawaslu Kota Admisi Jakarta Barat, yaitu Bapak Ketua Bawaslu Kota Admisi Jakarta Barat, Bapak Oding Junaidi SH, ada Ibu Fitriani MPD selaku Kordif SDM. Juga saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ahmad Jubadillah MM, Kordif Pengawasan. Yang terhormat juga kepada Bapak Abdul Raub SPD, Kordif Penindakan. Juga tidak lupa kepada Bapak Syukur Yakub MIKOM, Kordif Hukum dan Batin, Hukum. Juga saya ucapkan juga terima kasih kepada Kepala Sekretariatan Bapak Kamso MA dan juga Ibu Neneng S. Babai selaku bendahara. Baik, tanpa panjang lebar, bahwa menulis adalah hal yang lumrah yang dilakukan semua orang. Sejak di bangku sekolah, guru mengajar bagaimana cara menggunakan alat tulis dan sehingga mampu memenuhi lembaran-lembaran kertas yang kita tulis dari seorang guru. Menulis juga dibutuhkan dalam dunia kerja. Beberapa posisi dalam pekerjaan sangat tergantung pada tulisan. Kaitannya dengan Bawaslu Kota Admisi Jakarta Barat, perlu penguatan kapasitas bagaimana supporting komisioner, ketua dan anggota terhadap melakukan laporan-laporan di mana setiap berdasarkan undang-undang setiap kegiatan itu harus dilaporkan berjenjang ke tingkat atas. Kegiatan ini dilakukan atas dasar itu kebutuhan secara khususnya kebutuhan rekan-rekan staf Bawaslu Kota Admisi Jakarta Barat dan pada umumnya dibutuhkan oleh masyarakat, lapisan masyarakat yang mempunyai keinginan untuk bagaimana cara menulis dan membuat sebuah buku, suatu buku. Sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber handal yang perlu diketahui oleh para sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan staf Bawaslu Kota Admisi Jakarta Barat. Ada Bung Firdika Rizky Utama. Beliau adalah penulis yang bukunya itu fenomenal, Menjerat Guster, di mana buku itu laris di pasar karena memang banyak katanya kalau kata orang banyak kontroversi di situ, saya nggak paham, tapi kita tidak akan masuk ke arah situ. Nanti kita berikan kesempatan kepada Bung Firdika.
Yang kedua juga tidak kalah narasumber handal, ada Kak Hilma Anis. Beliau adalah seorang novelis yang dimana banyak sekali karya-karya novelnya itu sudah ada di pasar, sudah dikonsumsi oleh peminat pembaca novel. Di mana salah satunya novel yang yang terkenal itu, yang booming, yaitu Hati Suhita ya. Juga beliau menulis juga Wigan dan ada novel Jadikan Purnamaning. Ternyata beliau seorang santri, alumni pesantren di Tambak Beras ya. Kalau nggak salah sama Ibu Fitri ya, Bu. Baik, alhamdulillah beliau narasumber handal sudah hadir. Tanpa panjang lebar, mungkin kita akan berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bung Firdika Rizky Utama. Bagaimana tulisan itu kita tulis menjadi sebuah buku. Buku di mana yang dibutuhkan dalam bentuk laporan yang kita biasa lakukan sebagai bentuk laporan hasil kinerja kita di pimpinan di atas kita. Lalu juga bagaimana kita bisa mengkaryakan hasil tulisan kita sehingga menjadi sebuah sejarah yang mungkin sama seperti Bung Firdika. Waktu dan tempat silakan Bung Firdika untuk memaparkan. Izin host, mungkin lupa ada pembukaan dulu dari ketua, kemudian sambutan dari Ibu Rahma. Astaga, ya. Benar. Mohon maaf sekali sebelum kita melakukan proses webinar ini, pertama-tama kita akan berikan mendengarkan sambutan dan pembuka dari Ketua Bawaslu Kota Admisi Jakarta Barat, Bapak Oding Junaidi. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Pak Oding. Tes. Bisa didengar ya suara saya ya? Bisa Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan pimpinan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Ibu Siti Rahma, dan juga Korbit SDM. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Kota Jakarta Barat, ada Ibu Fitriani, ada Pak Ahmad Zubadillah, ada Pak Abdul Raud, dan ada Pak Yaakob, serta koordinator sekretariat. Tak lupa di sini para narasumber, ada Bu Firdika Rizky Utama dan Hilma Anis. Terima kasih sebelumnya kepada para narasumber yang telah bersedia untuk hadir di dalam acara webinar kita. Semoga ini nanti bisa bermanfaat. Dan kepada seluruh para peserta webinar yang sama-sama saya muliakan, bahwa pada kesempatan siang menjelang sore ini kembali Bawaslu Kota Jakarta Barat melakukan kegiatan webinar. Kegiatan ini tentunya dalam rangka kegiatan-kegiatan dalam proses ataupun dalam keadaan pandemi coronavirus 2019, sehingga kegiatan-kegiatan webinar ini adalah menjadi satu kegiatan rutinitas kita. Terkait dengan tema pada hari ini, tentunya nanti narasumber yang sangat-sangat berkompeten di dalam proses penulisan, ya, baik novel, penulis apapun, ya tentunya ini penulisan atau menulis buku maupun yang lainnya ini memang kegiatan yang sangat produktif ya di masa pandemi ini. Kita menulis
Di samping itu kita juga sudah ada media, ya, Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat mempunyai media untuk mencurahkan hasil tulisan teman-teman para seluruh peserta webinar yang ingin mencurahkan isi tulisannya, terlebih terkait dengan proses kepemiluan. Ini sangat bermanfaat, tidak ada yang tidak bermanfaat dan produktif selain kita sering mencoba menulis. Pada kesempatan ini dua narasumber yang sangat berkompeten tentunya dapat diserap seluruh ilmu dan kompetensinya yang dapat memberikan sebagai satu pengetahuan bagi kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, nanti juga pada kesempatan ini kami minta Bu Rahma untuk memberikan sedikit pengantar ataupun arahnya terkait dengan acara ini. Mungkin itu tidak berpanjang kalam. Mari kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dan atas izin kita semua, mari kita sama-sama buka acara ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Bila itu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan izin nanti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan izin karena kami dan saya masih ada acara, jadi mungkin kita bisa mendengarkan, teman video kita matikan. Demikian. Baik Pak Ketua, terima kasih atas sambutan dan pembuka kegiatan webinar peningkatan kapasitas Bawaslu Kota Jakarta Barat dengan tema mengembangkan potensi menulis, mengemas fakta dalam penulisan populer. Selanjutnya adalah pengantar dari Ibu Fitriani MPD selaku Kordif SDM dan Organisasi. Waktu dan tempat dipersilakan Ibu Fitri. Silakan Ibu Rahma dulu sambutan. Mau Ibu Rahma dulu, baik. Ya. Mohon izin Ibu Rahma. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Silakan Ibu Rahma. Ya, perlu diketahui. Ya, terdengar Ibu. Ya. Dengar, oke. Ya, mungkin saya harus memperkenalkan terlebih dahulu kepada teman-teman terkait Ibu Rahma nih. Perlu diketahui para peserta, sahabat-sahabat, kawan-kawan, bahwa Ibu Rahma ini merupakan tokoh aktivis perempuan, ya, tokoh wanita, di mana beliau kesibukannya sekarang ini adalah anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Kordif SDM. Beliau merupakan contoh suri teladan sosok seorang perempuan yang mampu menjadi seorang pemimpin di tingkat DKI Jakarta. Baik, langsung aja ke Ibu Rahma, saya berikan kesempatan untuk pemaparan atau berbagi ilmu kepada kita. Waktu dan tempat silakan Ibu Rahma. Terima kasih Mas Johan. Ikan patin enaknya digulai. Makannya di kantor Bawaslu. Ayo. Sebelum saya mulai, asik. Ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang tentu saya hormati narasumber pada acara webinar peningkatan kapasitas SDM di Bawaslu Kota Jakarta Barat. Ada Mas Firdika Rizky Utama, kemudian ada Mbak Hilma Anis, kemudian tentu yang saya hormati pimpinan Bawaslu Kota Jakarta Barat, Ketua dan seluruh anggota, ada Mbak Fitri, kemudian Pak Ketuanya Pak Oding, tadi ada Mas Ubed, kemudian ada Pak Syukur dan Pak Rauf. Kemudian teman-teman seluruh sekretariat, baik Korsek, bendahara, seluruh staf di Kota Jakarta Barat, dan seluruh peserta webinar pada acara peningkatan kapasitas SDM yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya.
Pertama dan yang utama tentu kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada saat kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk mengikuti webinar ini di tengah pandemik yang tentu kita harapkan semua seluruh peserta yang hadir pada kesempatan ini diberikan kesehatan dan selalu menaati protokol kesehatan. Acara yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Jakarta Barat tentu saya selaku Koordip SDM mengapresiasi setinggi-tingginya karena kegiatan ini adalah upaya kita yang harus kita terus asah. Pengetahuan tentang penulisan ini adalah juga menyangkut kompetensi SDM, yaitu kompetensi yang diharapkan yaitu kompetensi sintesis dan analisis, di mana pada level tertinggi adalah kita bisa melakukan analisis yang sangat komplit, kemudian juga bagaimana menemukan model-model baru dan konsep baru tentunya. Nah, dengan harapan bahwa kita menggali potensi penulisan ini, tentunya pengetahuan dan keterampilan ini kita ketahui bersama itu tidak terjadi secara instan gitu ya, tetapi harus dilakukan terus, diasah terus, harus diingatkan terus karena kita sebaiknya adalah sebaik-baik itu kita menjadi pribadi yang efektif, menjadi tim yang efektif dan tentu bagi organisasi Bawaslu ini juga meningkatkan citra Bawaslu karena yang namanya penulisan itu adalah menghasilkan karya-karya yang tentunya tidak lekang oleh waktu. Sehingga kita harapkan seluruh pengawas pemilu ini memiliki kompetensi ini. Selalu saya sampaikan bahwa kita menorehkan sesuatu yang tertulis itu bukan hanya yang bisa berbasis ilmiah, tetapi apa saja yang menjadi hobi kita bisa kita torehkan. Dan tentu karya-karya tertulis ini akan dibaca, tadi saya sampaikan bahwa tidak lekang oleh waktu. Kalau kepengurusan kita menjadi bagian dari organisasi Bawaslu, ya mungkin ada masanya, tetapi kalau kita memberikan kontribusi dalam bentuk karya yang tertulis, yang bisa dibaca sepanjang zaman, yang tidak lekang oleh waktu, ini tentunya menjadi karya-karya kita dan tentu menjadi basis dan penguatan kita. Dalam kompetensi analisis kita tentu kalau membuat buku harus juga memiliki kemampuan itu. Dan pula bagaimana menemukan konsep baru atau memberikan kontribusi dalam bentuk apapun dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat tentunya mengikuti webinar ini untuk menjadi bekal pengetahuan dan keterampilan. Saya ingin pantun, simpe kita selalu saya ingatkan bahwa kulihat Bawaslu bersoliditas, membangun marwah, integritas. Harapan kita bahwa seluruh pengawas pemilu, baik yang pilkada maupun yang tidak sedang berpilkada ini menjaga integritas kita, mengemban menjadi pribadi-pribadi yang efektif, baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi. Karakter kuat bermentalitas. Mental ini menjadi hal yang sangat penting yang harus kita asah. Wujudkan kerja profesionalitas. Jadi sinergi yang kita harapkan dari seluruh pengawas pemilu, meningkatkan kapasitas diri, kemudian juga baik menunjang kegiatan tim maupun organisasi, menjadi pribadi-pribadi yang efektif yang juga menguatkan soliditas organisasi Bawaslu. Kota Irian, Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Selamat kepada teman-teman yang mengikuti webinar ini dan saya mohon izin karena ada acara. Jadi saya setelah saya memberikan sambutan mungkin saya akan off. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat kepada Mbak Fitri yang terus giat melakukan kegiatan. Kita harus menunjukkan eksistensi kita di Bawaslu ini dengan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Terima kasih Bu Rama. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Hai taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rama. Semoga Ibu Rama selalu sehat. Baik, selanjutnya pengantar dari Ibu Fitriani, MPD selaku Koordif SDM dan Organisasi Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat. Dengar dari Ibu, mohon izin, Ibu sedang melakukan program doktor ya, melanjutkan program doktor. Baik Ibu, silakan. Tidak dibahas di sini. Baik,
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, salam sejahtera buat yang beragama lain. Terima kasih host atau moderator ya yang hari ini sudah memberikan kesempatan di tengah kesibukan kita semua tentunya. Yang saya hormati dan sangat saya kagumi Ibu Rahma selaku pimpinan DKI Jakarta, konsultan gitu ya, kemudian juga support yang selalu support gitu terkait dengan kegiatan-kegiatan di level kota dan juga tempat di mana saya bisa bercurhat gitu ya atau bisa mendapat banyak inspirasi dari beliau tentunya. Nah, kemudian juga ada sahabat-sahabat teman-teman Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat yang saya hormati, Pak Ketua, Pak Oding, kemudian ada Pak Syukur, Pak Ubed, dan Pak Rauf yang alhamdulillah juga hadir di sini. Kemudian ada Pak Kasek dan Ibu Neneng, Ibu Bendahara. Kemudian ada para staf ya yang juga alhamdulillah selalu support dalam kegiatan-kegiatan kita. Kemudian yang sangat saya banggakan, saya cintai, saya kagumi ada dua narasumber milenial ya, yang di sini ada Mbak Hilma Anis atau biasa disebut dengan Ning gitu. Karena beliau adalah anak kiai gitu ya. Jadi kalau di Jawa Timur itu disebut Ning. Kalau Gus itu laki-laki. Ning Hilma apa kabar? Sehat ya. Beliau ini dari Jember ya, alhamdulillah juga bisa hadir di tengah kesibukannya dengan banyaknya jadwal webinar dan fokusnya untuk mempersiapkan film layar lebar yang diangkat dari salah satu buku karyanya yang sangat monumental. Di sini saya alhamdulillah sudah baca, sudah punya ganing ya, suka sekali dengan karyanya. Kemudian juga di sini ada Bung Firdika, seorang jurnalis, aktivis yang sangat progresif, kritis, dan sangat menginspirasi menurut saya. Selamat siang Bang Firda atau Bung Firdika, sehat ya? Selamat siang. Iya, alhamdulillah bisa hadir. Nanti mungkin beliau juga bisa memberikan banyak pelajaran atau hal-hal yang berkait dengan bagaimana cara menulis dan mengemas fakta menjadi narasi yang sangat menarik. Tentu di sini juga saya sapa, alhamdulillah ada Kak Deti, sehat Kak? Kak Deti dari KPU DKI ya, yang sejak hari lalu sudah konfirmasi akan hadir ya, luar biasa supportnya. Kemudian ada Iti, di sini juga ada hadir. Kemudian ada beberapa unsur juga yang hadir dari Panwas Kecamatan, kemudian unsur mahasiswa, organisasi yang satu. Nah, kemudian Bapak Ibu tentu terbatas 100 peserta, tentu kita tidak menitikberatkan pada jumlah kuantitas yang hadir dalam kegiatan kali ini karena fokusnya adalah ke dalam secara internal bisa memperkuat, mengembangkan potensi dalam teknik penulisan kepada dan SDM Bawaslu dan keluarnya bagaimana partisipasi publik terkait dengan kegiatan-kegiatan yang digagas atau dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat. Nah, kemudian masuk dalam poin kegiatan ini tentu dibuat sebagai bentuk penguatan, pengembangan, menulis sebagai kebutuhan secara teknik gitu ya dalam hal laporan-laporan atau mungkin bisa membuka semua laporan yang sifatnya fakta atau data itu bisa dikemas secara apik, holistik, dan eksplanatif tentunya. Tentu di sini perlu sekali sharing dengan dua narasumber yang sudah membuat buku yang luar biasa, dua-duanya booming ya. Ning Hilma, kemudian Firdika gitu ya, Bang Firdika yang karyanya sangat banyak diminati, tidak hanya dari kalangan milenial, tapi khususnya Bang Firdika ini banyak di level-level juga
para politisi ya yang juga memperdebatkan dan akhirnya memblow up terkait dengan karyanya. Kemudian Ning Hilma juga punya follower yang sangat banyak, yang ketika kita klik namanya di web pasti akan muncul banyak gitu, banyak tulisan terkait dengan beliau, dan followernya cukup banyak sekali, pengagumnya cukup banyak sekali, dan akhirnya karya ini bisa akan naik menjadi satu harapan untuk rilis film gitu ya. Nanti mungkin kita agak susah kalau filmnya sudah naik gitu ya untuk mengundang Hilma ini. Nah, tentu menulis membutuhkan satu teknik, satu pendekatan dan metode untuk bisa menyajikan atau bagaimana fakta dan data itu bisa disajikan dengan baik dan dapat dibaca, dipahami oleh pembacanya dengan sangat apik gitu ya, atau dengan sangat baik. Kita bisa memilih cara menulis baik itu dalam deskriptif, analitis, atau argumentatif atau lainnya lah. Banyak teknik-teknik di sini yang tentu bisa kita sharing dari dua narasumber ini. Saya pikir itu dulu ya, host. Terima kasih waktunya. Salam hormat, salam semangat untuk semua. Semoga kegiatan ini bisa menginspirasi kita semua. Amin. Untuk bisa memperbaiki cara menulis kita ke depan dan bagaimana kita menyajikan penulisan kita dengan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitri atas pengantarnya. Baik, karena memang saya sendiri sudah tidak sabar ingin mencuri ilmu dari dua narasumber ini, maka kita coba berikan kesempatan langsung pertama-tama kepada Bung Firdika. Firdika Rizky Utama. Bagaimana sih Bang mengembangkan potensi menulis itu, mengemas dari fakta ke dalam tulisan? Yang kita ketahui tulisan yang terakhir Bung Firdika tulis, yang Bung Firdika kemas dalam sebuah buku, itu cukup fenomenal dan banyak dicari. Silakan waktu tempatnya Bung Firdika. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih sama senior saya, Mbak Fitri, dan semua para petinggi dan anggota di Bawaslu Jakarta Barat. Saya ini orang Jakarta Barat dari lahir, tapi belum pernah tahu kantor Bawaslu Jakarta Barat itu di mana. Mungkin kalau nggak ada pandemi, acaranya mungkin di Bawaslu. Dan saya bisa silaturahmi langsung, karena ya saya lahir dan besar di daerah Semanan. Sampai hari ini tinggal juga di daerah Semanan. Tapi sebelumnya gini Mas, maaf saya nanti mungkin habis menyampaikan pemaparan saya tidak bisa ikut lanjut karena semalam biasa wartawan kan suka dadakan infonya. Jadi semalam ada info dadakan, 3:30 saya sudah ada di daerah Mampang. Jadi mungkin ya saya akan menyampaikan semampu saya dan setelah itu saya akan pamit. Oke. Baik, Bung Firdika, silakan. Kenapa ya menulis? Awalnya ini Mas, kalau kita boleh saya share ya, saya nggak mengajari karena bapak-bapak atau ibu-ibu semua ini mungkin lebih ahli, karena mungkin kenapa saya bisa lebih keep in touch dengan tulisan karena pekerjaan saya memang harus menulis setiap hari, dan saya pikir awalnya gitu ya di UNJ, saya di jurusan pendidikan sejarah UNJ itu sebenarnya saya kemudian menulis itu di lembaga pers mahasiswa. Awal mulanya dari sana. Kenapa saya bergabung dengan lembaga pers mahasiswa? Sebenarnya singkat aja, simple gitu, bukan singkat. Karena saya punya tetangga beberapa yang kuliah dan mereka rata-rata DO. Kenapa DO? Karena mereka tidak bisa menulis skripsi. Terus, saya pikir waktu itu ya udah ya lembaga gitu UKM yang bisa menyalurkan saya untuk bisa menulis, belajar menulis itu di mana? Di kampus. Kemudian ya saya dapat info beberapa karena senior saya di jurusan sejarah juga banyak ikut yang UKM tersebut, didaktikan namanya. Ya udah saya masuk. Sesimpel itu sebenarnya alasannya kenapa saya mau menulis.
Dan kenapa saya pertama suka dengan menulis ya karena saya ingin menulis, takut nggak lulus karena saya anak bidik misi juga kan. Kalau lulusan nggak 4 tahun bahaya ini. Gitu. Tapi kemudian dari dari praktik, misalnya saya latihan menulis, awal mula ya saya menganggap bahwa yang di sini semua sudah suka membaca ya, karena tidak mungkin kita tidak bisa mau menulis gitu kalau kita nggak suka baca. Dari mana kita tahu struktur kalimat, kosakata dan lain-lain kalau tidak membaca. Dan menurut saya yang paling paling efektif ketika ingin latihan menulis itu adalah menulis resensi. Sebelum kita mahir gitu menulis entah laporan jurnalistik, entah laporan apapun gitu ya, buku atau jurnal segala macam, tapi diawali dari resensi. Kenapa resensi? Biasanya kan kita menulis apa yang sudah kita baca, dan yang kita tulis bahasanya itu kan biasanya bahasa kita, tidak lagi melalui pakai bahasa buku yang harus kronologis atau ya udah pemahaman kita atas buku tersebut dan itu yang membuat kita kemudian terbiasa. Dan saya ingat betul resensi pertama saya, tulisan pertama saya di lembaga pers mahasiswa itu dibuang karena dianggap tidak bagus. Gimana anak SMA yang dulu saya seringnya main PS daripada nulis atau baca buku, tiba-tiba sekalinya belajar nulis dibuang gitu kan. Kaget juga, shock. Tapi saya pikir itu tantangan lah. Dan kenapa kemudian juga jadi jatuh cinta dengan menulis ya, selain mungkin nanti pekerjaan ya karena saya jurusan sejarah. Kalau tidak ada tulisan itu tidak ada sejarah. Masih perat sejarah. Oleh sebab itu saya selalu menganggap bahwa menulis itu sebenarnya tolok ukur peradaban suatu bangsa, suatu masa di suatu negara itu dari tulisan-tulisannya. Apa yang dia tulis, apa yang dia mungkin ditulis ada masalahnya atau penemuan apa, itu kan menunjukkan bahwa peradaban suatu bangsa dilihat dari tulisan-tulisan yang ada. Dan menurut saya ya tadi itu bahwa menulis itu adalah sumbangan bagi peradaban. Selain menurut Pram kan bekerja untuk keabadian. Kalaupun misalnya kita mati ya tulisan kita, ide-ide kita tetap akan ada. Saya pikir kalau kenapa kemudian saya menulis itu, dan tadi kan menyangkut fakta dengan tema ya, menyangkut tema bagaimana sebenarnya memosisikan fakta kemudian menuliskannya. Nah menurut saya fakta itu kan sesuatu kejadian yang ada dan kita tidak bisa utak-utik. Kejadian ada contoh, misal kalau di buku saya penjatuhan Gus Dur, jelas Gus Dur jatuh 23 Juli 2001. Tapi kemudian bagaimana merekonstruksi, menarasikan fakta itu menjadi pekerjaan yang beda dan rumit. Misal gini, narasi yang beredar sampai hari ini bahkan di buku-buku SMA itu Gus Dur dianggap terlibat kasus Bulog Gate dan Brunei Gate. Sorry, saya ngeliat baca di adik saya kebetulan masih SMA, tidak ada kata diduga. Langsung Gus Dur dijatuhkan karena terlibat kasus korupsi Bulog Gate dan Brunei Gate. Itu narasi, dan itu sah-sah saja, karena memang dalam fakta sejarah memang ada kasus itu, tapi bagaimana kemudian kita merekonstruksinya. Nah ini yang saya ingin katakan, bahwa merekonstruksinya itu tentu perlu pekerjaan yang sangat rumit. Pertama, ya sebagaimana kalau jurnalis kan kalau misalnya ada kecelakaan, oke, kecelakaannya ada nih. Kemudian siapa sih yang salah? Siapa yang salah? Misalnya ada motor nabrak anak kecil yang nyebrang. Kejadiannya ada anak kecil tertabrak. Kemudian itu fakta ya. Dan kemudian bagaimana? Siapa penyebabnya? Siapa pelakunya dan penyebabnya? Kalau misalnya ini dalam prinsip jurnalistik kita harus berimbang. Misal tokoh A bilang bahwa yang salah itu motor, karena motornya melaju sangat kencang, padahal itu tikungan misalnya, atau bahkan ada rambu bahwa itu banyak anak kecil, harus pelan-pelan. Kemudian di yang satunya misalnya narsum satunya bilang yang salah itu anak kecil lah, motornya sudah biasa aja kok, sudah sesuai kecepatan yang ya standar lah, nggak cepet-cepet amat, dan itu ya wajar aja misalnya 40 km per jam. Tapi kemudian anak kecil lah ini nyebrang nggak lihat kanan kiri. Nah, dari situ kan sebenarnya udah ada dua persepsi yang dua pandangan berbeda mengenai fakta yang ada. Faktanya jelas bahwa ada tertabrak anak kecil. Nah, kemudian apa yang perlu adalah menginvestigasinya lagi. Coba minta misalnya ada salah satu orang atau ahli gitu misalnya, kita rekonstruksi deh.
gimana? Terus bagaimana biasanya kalau kecelakaan itu entah polisi atau KNKT ya, kalau kecelakaan pesawat atau mobil itu kan kemudian direkonstruksi dah, dan itu adalah data. Itu yang dipentingkan dalam mensupport pandangan mana yang sebenarnya lebih akurat. Kita tidak bisa menganggap ini sebuah kebenaran karena ilmu sosial kan. Ini bisa tergantung aja sebenarnya yang salah misalnya itu anak kecil ya. Tapi karena datanya yang kita temukan dan segala macam itu motor yang nggak lebih kecepatan, akhirnya dinarasikan adalah motor. Nah, makanya dalam ilmu sosial kan kita nggak ada kebenaran mutlak. Jadi ya mungkin hari ini yang salah misalnya narasinya motor, tapi kemudian hari misalnya yang salah itu anak kecil lah. Yang ini yang saya lakukan sebenarnya ketika saya menulis buku Menjerat Gus Dur. Pertama ya yang tadi dibilang bahwa narasinya Gus Dur memang dianggap salah. Disalahkan lah, dianggap salah itu. Disalahkan, tapi kemudian saya menemukan data lain. Dan ketika data itu saya punya, saya juga harus mengonfirmasinya. Menemui orang-orang yang terlibat disebut atau ya paling nggak disebut lah di dalam dokumen atau data-data itu. Saya temukan, oke, misalnya dia membantah, misalnya Amin Rais membantah, Akbar Tanjung membantah. Tapi saya punya data yang dia tidak bisa bantah. Jawabannya normatif. Jadi, oh ya udah, dalam penulisan yang saya tulis gitu di buku sebagai jurnalistik, sebagai seorang jurnalis yang harus taat dengan kode etik jurnalistik, bantahan mereka saya tulis. Tapi kemudian juga saya masukkan data. Dan ini yang sebenarnya dalam jurnalis ya mungkin beda dengan akademis. Kalau dalam jurnalis itu biasanya show, don't tell. Kita mengungkapkan ada data, ada fakta ini, data ini, data ini, data ini. Tapi kita tidak mengarahkan menjudge orang itu salah. Biar pembaca yang mempersepsikan itu. Tapi kita sekadar mengarahkan, tidak menjudge langsung bahwa oh ini salah, ini enggak. Sebenarnya itu yang saya lakukan gitu kalau dalam jurnalis. Mungkin kalau dalam akademis, tulisan-tulisan akademik kan mungkin lebih to the point, melihat masalahnya gitu, atau menyebut masalahnya atau penyebabnya atau segala macamnya lah ya. Tapi kan bahasanya ini yang agak penting, yang paling penting juga ketika kita sudah punya data-data banyak, kita punya segala macam yang kita butuhkan untuk menulis, tapi pengemasan penulisannya ini agak, misal kalau akademik kan selalu dikritiknya bahasanya itu melangit, ngejelimet. Enggak, orang harus baca 2-3 kali untuk bisa paham. Tapi kalau jurnalis biasanya itu ya enak lah dibaca, nggak perlu harus berpikir berkali-kali untuk memahami tulisan yang ada. Saya pikir kalau dalam penulisan itu gaya bahasa dan segala macam itu tergantung orangnya. Dan yang paling penting pertama adalah tahu audiensnya siapa. Kalau misalnya Bapak Ibu nulis laporan audiens tujuan utamanya adalah Bawaslu, anggota Bawaslu gitu, ya nggak mungkin dong pakai gaya bahasa jurnalistik. Ya pasti harus menuliskan ya sebagaimana laporan internal, bahasanya juga seperti itu. Jadi itu kalau misalnya dalam pengemasan, jadi yang tadi saya bilang urutannya yang pertama adalah kita tahu faktanya seperti apa, kemudian meng-cross check sana sini, kemudian mengumpulkan data-data yang memang diperlukan dan harus ada untuk mendukung argumen mana atau sudut pandang mana yang akan kita tulis. Itu, dan selanjutnya misalnya gaya bahasa kan tergantung audiensnya. Audiensnya ini mau siapa? Kalau audiensnya dunia akademik, ya bahasanya akademik. Kalau audiensnya misalnya publik umum, biasanya juga jurnalis. Gaya bahasa jurnalis itu pun masih beda-beda lagi dalam jurnalis. Misal kalau bahasa Kompas itu grade-nya A1. Berarti yang misalnya yang ya minimal yang baca Kompas itu rata-rata minimal anak-anak S1 ya, lulusan S1. Nggak mungkin, bukan merendahkan maksudnya, tapi kemudian pasti akan beda gaya bahasa Kompas dengan bahasa Tribun News yang ditujukan misalnya untuk pedagang atau ya kalangan menengah ke bawah. Itu pasti gaya bahasanya akan sangat jauh berbeda. Dan selanjutnya kalau misalnya untuk ini saya sesuai poin ya. Sorry, saya juga udah diteleponin.
Kalau mengembangkan diri ya nggak ada cara lain sebenarnya selain kita harus banyak menulis apapun itu. Dan yang paling penting ketika kita sudah banyak menulis, saya pikir kita butuh kayak butuh semacam circumstances, kayak lingkungan yang memang bisa mendukung kita untuk ke arah sana. Misalnya men-challenge gagasan kita. Kalau misal ya saya gitu, kalau contoh misalnya di didaktika dulu di Pers Kampus, saya nulis, ada teman saya yang biasanya mengkritik saya, kemudian juga mengkritik saya, dan kemudian juga dia bukan cuma mengkritik tapi juga dia punya masukan, dan juga kita akhirnya tukar pikiran. Begitu juga saya sebaliknya. Ini kan penting untuk mengukur tulisan kita sebenarnya dan untuk perbaikinya lagi. Dan kalau teknik-teknik menulis, saya pikir ada banyak. Itu buku kedua saya. Tahun lalu saya juga hampir sempat gabung sama Bawaslu, maksudnya ada acara, kalau seingat saya ya. Buku pertama saya tentang forum demokrasinya Gus Dur, buku kedua itu saya menerjemahkan sama teman-teman bagaimana menulis, how to write sebenarnya bukunya. Dan itu ada banyak cara, misalnya mencatat. Kalau saya sebenarnya lebih senang atau memakai tipe yang mencatat. Misal gini, saya mau menulis buku Gus Dur, saya harus baca Greg Barton. Dalam Greg Barton, biasanya saya harus bab mana yang akan saya kutip, saya catat dulu. Saya catat, kemudian kumpulkan semua catatannya. Kemudian buku-buku lain juga sama. Nah, ketika buku kutipan-kutipan itu yang sudah saya mau tuliskan, saya mau kutip, itu tahu, baru saya susun gitu. Kalau saya metodenya mencatat. Tapi ada juga misalnya teman saya biasanya dia baca dulu semuanya, nggak peduli misalnya halaman berapa, yang penting idenya dulu, idenya kayak gimana, baru kemudian dia nanti mengulang lagi. Dan yang paling banget bukan masalah ya, tantangan dalam menulis tuh biasanya kayak blok. Kayak kita bingung mau ngapain lagi. Kita udah menulis banyak, tapi kemudian buntu, ide kosong. Mau nulis apa lagi ya? How to solve it? Itu juga di buku kedua saya dijelaskan. Ada beberapa tipe. Misalnya kalau Bapak Ibu tahu Haruki Murakami, dia novelis Jepang. Haruki Murakami biasanya akan terus menulis. Dia nggak peduli. Misalnya udah sampai 2 halaman, 3 halaman dia blok, dia akan tetap nulis. Apapun dia tulis aja yang ada di otak dia. Itu sampai selesai, habis, sampai kemudian tahu apa yang dia tulis. Jadi yang dia tulis asal-asal itu dia hapus dulu semuanya. Tapi juga ada yang misalnya kayak Steinbeck biasanya kalau dia sudah stuck, dia akan berhenti dulu 1 hari atau 2 hari. Nunggu mood lagi, ngumpulan ide, dia harus relax, santai gitu, baru menulis lagi. Kayak gitu-gitu sih kalau dalam menulis ya. Mungkin ada yang mau ditanya Bapak Ibu langsung sekarang gitu, mungkin saya bisa jawab 1 atau 2 pertanyaan sebelum saya harus pamit. Ya, langsung aja karena memang langsung aja ya Bung Fir. Iya. Bung Fir ya. Boleh nanya Bang Firdika. Ya, siapa dari mana? Saya. Bu. Saya dong Bang. Ya. Sebut namanya dan dari mana? Silakan. Nama saya Indari Rohana dari Jakarta Selatan, Cilandak. Bang Firdika, saya mau tanya. Hobi saya baca dan saya ada keinginan untuk menulis gitu. Tetapi saya terlalu banyak berpikir tentang teknisnya. Kadang kan saya berpikir gini, apakah yang saya tulis nanti itu kan saya membaca terus ada ide-ide yang saya ambil dari bacaan itu, tapi saya terlalu takutnya nanti tulisan saya gitu. Padahal istilahnya ide ini terbersit karena kan saya banyak membaca dari sumber ini. Nah, karena terlalu banyak memikirkan hal seperti itu, akhirnya sampai saat ini keinginan saya untuk menulis itu belum terrealisasi Bang Firdika. Nah, itu gimana Bang Firdika?
untuk mengantisipasi. Nah, ini sebenarnya seperti apa sih kita kalau mau sebagai pemula untuk ya, makasih sebelumnya ya. Yang pertama yang pasti ya tadi ini kelewat ya, kita harus punya outline sih. Apa yang kita mau tulis dulu, misalnya dalam menulis satu artikel gitu, kita harus tahu paragraf pertama kita mau ngomong apa, paragraf kedua mau ngomong apa, paragraf ketiga mau apa, selanjutnya sampai terakhir. Dan kemudian ketika itu sudah ada ya udah mulai menulis. Dan kalau misalnya apa ya tadi kan bingung itu banyak ide, itu kan sebenarnya karena nggak fokus, karena kita kebanyakan dan ya kita nggak tahu mau nulis apa akhirnya. Dan yang paling penting ketika itu ya, saya pikir kalau saya ya, saya akan tetap tulis. Jangan pikirkan teknis, misalnya EYD-nya benar nggak ya? Terus paragraf 1, paragraf kedua nyambung nggak ya? Terus titik komanya benar nggak ya? Logika kalimatnya benar nggak ya? Itu bukan tugas penulis ya, itu tugas editor. Kalau misalnya kita mikirin itu terus ya kita nggak selesai kapan mau nulis ya. Misalnya kalau dalam saya jurnalis itu harus nulis cepat, misalnya dalam 1 jam harus ada 2 laporan dan masing-masing 4 halaman. Ya udah tulis aja dulu. Nanti kan kemudian ini ada editor. Itu fungsinya ya teman atau ya lingkungan yang mendukung kan. Misalnya tadi saya bilang ada circumstances yang jelas. Jadi dia bisa kasih kita kritik, kasih kita masukan di mana yang harus perbaiki, di mana yang salah, dan itu yang tadi saya penting. Jadi kalau nulis pertama ya harus ada outline-nya, yang kedua ya jangan banyak mikirin teknisnya sih. Jadi tulis aja dulu. Masalah ini saya punya kalau menulis biasa gitu, resensi saya sering kirim resensi ke Tempo. Biasanya resensi yang saya tulis itu saya akan kasih ke adik saya. Ke adik saya yang masih sekarang kelas 2 SMA. Nah, saya minta dia untuk baca. Saya nggak minta dia untuk ngerti atau enggak, itu baca dulu. Kalau misalnya ini beda-beda ya, tapi cara saya, kalau adik saya bisa membaca sampai selesai, tapi dia tidak tahu misalnya artinya apa, menurut saya sudah berhasil. Paling tidak orang yang awam sekalipun mau membaca tulisan saya sampai selesai. Ya itu masalah ngerti atau enggak itu masalah nanti. Tapi kalau misalnya ya pernah juga dulu beberapa kali saya kasih adik saya, dia di paragraf ketiga atau keempat selesai, berhenti, nggak kuat. Nah, terus saya tanya kenapa? Ya ini nggak ngerti ininya. Oh berarti ada yang salah. Jadi ya kita harus selain tadi itu ya, ya kita harus memosisikan diri juga kalau kita ini juga seorang pembaca. Kalau ya syukur-syukur banyak misalnya adik saya gitu bisa sampai selesai kemudian dia ngerti, ya itu udah jago banget. Tapi kalau ya minimal bisa sampai baca sampai selesai satu full tulisan, itu menurut saya sudah cukup bagus. Dan pembaca yang awam sekalipun anak SMA ngerti gitu, adik saya kayak gitu. Ya karena gini, mohon izin Bung Fir, karena secara teori ya, secara umum teori menulis itu tidak ada ya Bung ya, hanya just write aja gitu ya. Ada sebenarnya. Hanya saja tadi yang Bung sampaikan bahwa ketika memang kita mau menulis maka tidak mungkin bahwa kita tidak membaca. Artinya dari membaca dulu baru kita menulis. Dan menulis pun ya kita tulis apa aja dan harus terkonsep lah kira-kira gitu Bung ya. Kita menulis apa gitu ya. Oke. Ya, setuju. Ya. Selanjutnya ada lagi mungkin dari mungkin saya harus jalan, ini udah diteleponin. Oh. Ya. Ada lagi? Ada lagi yang ingin ditanyakan kepada Bung Firdi? Kawan-kawan, sahabat-sahabat. Ya ada sepertinya ya Bung. Saya ke Mbak Fitri, misalnya ada pertanyaan yang mau ya ditujukan kepada saya, bisa dicatat dulu, besok atau lusa kita bisa live Instagram bareng untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Saya menawarkan itu sih. Baik, boleh, menarik Bung Firdi. Bawaslu ada Instagram ya? Ada Instagram Bawaslu. Ya itu, nanti kita bisa itu. Ya udah kalau nggak ada, saya mungkin pamit duluan ya, maaf Bapak Ibu. Baik Bung Firdi ya. Terima kasih Bung Firdi. Sehat selalu semuanya.
Amin, amin, amin. Assalamualaikum. Sukses juga buat Terima Bung Firdi. kasih, Waalaikumsalam. Dika. Terima kasih. Sehat-sehat ya. Ya, sangat disayangkan ya ketika kita membutuhkan edukasi atau ilmu dari Bung Firdika, seorang penulis dan seorang jurnalis handal yang kita ketahui bukunya cukup fenomenal. Beliau tidak punya banyak waktu karena kesibukannya meluangkan waktunya untuk undangan-undangan yang lain. Tapi tidak perlu khawatir pada sahabat-sahabat dan kawan-kawan, ada satu narasumber yang juga handal dan ini representatif dari perempuan, ya kan? Beliau adalah Kak Hilma Anis, atau kalau kata Ibu Fitri tadi Ning Hilma panggilannya. Karena untuk panggilan seorang anak seorang ulama, khususnya perempuan, kalau laki-laki dipanggil Gus. Baik, saya panggillah kakak aja kali ya, biar lebih luwes saja ya. Mohon izin, Kak Hilma. Halo Kak Hilma. Iya Mas Johan. Ya, Assalamualaikum Kak Hilma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat ya Kak ya. Sehat, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Menarik nih kalau misalkan tadi Ibu Fitri sampaikan bahwa buku yang fenomenal Kak Hilma tulis itu akan dijadikan sebuah film. Ini cukup membanggakan dan sangat membuat daya tarik orang ya untuk membaca dan bagaimana bisa mengikuti prestasi-prestasi yang sudah dilakukan oleh Kak Hilma. Kak Hilma, ingin mungkin dalam kegiatan ini kita butuh ketahui bagaimana karena tulisan kan beda-beda macam-macam Kak. Ada jenis tulisan fiksi dan non fiksi. Nah, kalau novel itu bentuknya fiksi apa non fiksi Kak Hilma? Fiksi. Fiksi, ya baik. Nah, dan juga teman-teman, sahabat-sahabat juga, khususnya saya juga penyuka novel. Saya dari kuliah saya malah lebih tertarik baca novel dibanding baca buku kuliah gitu. Dan ingin sekali mencoba untuk mengikuti prestasi dari buku yang saya baca gitu. Saya ingin mengikuti terus kayak seperti Kak Hilma. Silakan Kak Hilma untuk bisa memberikan edukasinya kepada kita semua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih terutama kepada Mas Johan Ali selaku host, kemudian sahabat saya Ibu Fitriani, kami satu alma mater ya di Tambak Beras, dan alhamdulillah nyambung sampai sekarang, sama-sama menekuni bidangnya masing-masing. Beliau di Bawaslu, saya berjuang dengan pena, kemudian Pak Oding, kemudian ada Ibu Siti Rohmah, kemudian Mas Firdika, sayangnya sudah sedang bertugas ya. Yang saya sayangi teman-teman semua yang siang ini menyimak, alhamdulillah, jujur Bawaslu Kota Jakarta Barat ini adalah Bawaslu yang pertama mengundang saya bicara gitu. Kemudian karena flyer saya pasang menyusul besok ini kalau nggak salah 2 hari setelah ini Bawaslu Kudus gitu. Jadi Ibu Fitri ternyata cukup menginspirasi kegiatannya. Jadi ketika flyer saya pasang langsung ada Bawaslu Kudus yang telepon, bagus sekali Jakarta Barat Bawaslunya bisa berinisiatif mengadakan acara dengan tema ini kayak gitu. Jadi saya sendiri sangat apresiatif ya kepada Bawaslu gitu ya atas kreativitasnya untuk memajukan SDM dengan cara acara seperti ini gitu ya.
saya harus jujur bahwa saya agak nervous ini bicara di depan Bawaslu, apalagi ini hostnya manggil saya kakak gitu, saya berasa jadi semester 4 lagi, padahal saya sudah beranak 2. Oke, tapi kemudian saya pikir ada titik temu di antara apa yang saya lakukan dengan yang Bawaslu lakukan, yaitu apa yang kita kerjakan itu harus berangkat dari 2 hal, yaitu jujur dan bertanggung jawab gitu ya. Jenengan kerja di Bawaslu menggunakan himmah untuk selalu jujur dan bertanggung jawab. Saya juga, saya menjadi penulis yang tidak boleh saya lupakan. Pertama adalah jujur, yang kedua adalah bertanggung jawab. Jujur dalam hal apa ya? Jujur dalam hal bahwa yang ditulis itu harus original, tidak plagiasi, karena sangat menakutkan sekali kalau sudah namanya penulis kemudian plagiat tulisan orang. Kemudian bertanggung jawab itu adalah bertanggung jawab dengan apa yang kita tulis gitu. Artinya ketika kita mengangkat tentang tulisan yang itu membahas sesuatu, itu harus didalami, kemudian itu harus dicari betul-betul, itu harus riset gitu. Kayak misalnya ketika saya menulis tentang Wigati, itu kan ada saya bahas tentang keris gitu, misalnya tentang budaya Jawa, kemudian tentang Sri Sultan Hamengkubuwono, kemudian di situ ada banyak hal yang saya ceritakan, itu saya menyandarkan apa yang saya tulis itu kepada banyak referensi misalnya. Jadi kadang-kadang orang berpikir bahwa menulis novel itu sesuatu yang sangat sederhana memang tulisannya, tapi dalam prosesnya kita tidak boleh sesederhana apapun yang kita tulis ya memang harus bertanggung jawab kayak gitu. Nah, kenapa saya menulis itu mungkin sangat penting untuk menjadi pertanyaan. Saya menulis sebab saya ini asli Jawa, saya mengagumi wayang. Dulu waktu saya kecil ada sosok Semar yang saya dengarkan lewat radionya Mbak Kakung itu, dia berkata bahwa kepada putra-putranya, ojo mati tanpa aran. Ojo mati tanpa aran itu kalau bahasa Jakartanya jangan mati tanpa nama. Nah, kemudian saya dengar lagi dari Pramudia bahwa setinggi apapun sekolahmu, kalau kamu tidak menulis maka kamu akan tenggelam dan dilupakan sejarah kayak gitu. Kemudian semakin dewasa ketika era saya menjadi mahasiswa, saya jadi tahu bahwa seberapa lantang sih suara kita gitu. Makanya kita harus menembus dan mengabadikan itu dengan tulisan. Sama dengan Mas Ferdika, saya dulu aktif di Lembaga Pers Mahasiswa, saya juga aktif di PMII, tapi saya waktu itu sudah berpikir bahwa kalau saya tidak menulis, maka saya tidak bekerja di keabadian namanya, maka akhirnya saya menulis. Gitu. Karena background majalah itu aktif di jurnalis itulah kemudian yang menyebabkan insting jurnalistik saya itu menjadi lebih kuat daripada insting sastra, yang akhirnya menjadikan apa yang saya tulis itu selalu berasal dari riset. Contohnya buku Hati Suhita ini, buku Hati Suhita yang mau difilmkan. Alhamdulillah teman-teman, karena ini itu sudah dilamar oleh salah satu PH dan skenarionya juga jadi kita